Kalian tahu nggak sih apa fungsi gambar kecil di atas peta ini? Gambar tersebut bernama insert, yaitu sebuah peta kecil tambahan yang memberikan gambaran wilayah secara keseluruhan dalam peta dengan skala yang lebih besar. Supaya bisa membaca peta dengan benar, kamu harus tahu unsur-unsur yang ada dalam peta. Yang pertama ada judul peta, untuk menunjukkan topik atau isi peta, agar pembaca tahu wilayah atau tema yang ditampilkan. Yang kedua, garis tepi, untuk membatasi area peta agar rapi dan menunjukkan batas koordinat. Yang ketiga, garis lintang dan bujur, untuk menunjukkan posisi atau lokasi absolut di permukaan bumi. Yang keempat, arah mata angin, menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat untuk memahami orientasi peta. Yang kelima, skala peta, berfungsi untuk menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Keenam, simbol dan warna, untuk melambangkan objek di permukaan bumi agar mudah dibedakan. Yang ketujuh, legenda, menjelaskan arti simbol dan warna pada peta. Dan yang kedelapan, sumber dan tahan pembuatan, berfungsi untuk menunjukkan asal data dan waktu peta dibuat untuk menilai keakuratannya. Perkenalkan, saya Erdiana Fadlavani, mahasiswi pendidikan IPS dengan NIM 24030800033, telah menjelaskan unsur-unsur peta dan akan menjawab 3 pertanyaan UTS Ilmu Perpetaan. Pertanyaan kedua, jika Anda menjadi pembuat peta di Badan Pertanahan Nasional atau Dinas Pertanahan untuk lahan perumahan seluas 1000 meter persegi, skala apa yang akan Anda pakai? Skala besar atau skala kecil? Berikan alasannya. Untuk lahan seluas 1000 meter persegi, jenis skala yang digunakan adalah skala besar, misalnya skala 1:1000 atau 1:2000. Alasannya karena peta skala besar cocok digunakan untuk menggambarkan wilayah yang sempit tetapi membutuhkan detail yang tinggi. Pada skala besar, jarak di peta mewakili jarak yang lebih kecil di dunia nyata, sehingga bentuk, batas, dan ukuran objek terlihat lebih jelas. Pertanyaan ketiga, peta apa saja yang diperlukan untuk menentukan lokasi pendirian sekolah? Jelaskan. Dalam menentukan lokasi pendirian sekolah, ada beberapa jenis peta yang sangat diperlukan. Misalnya, peta penggunaan lahan. Peta ini menunjukkan fungsi lahan seperti pemukiman, lahan kosong, atau kawasan industri. Fungsinya supaya sekolah dibangun di lokasi yang aman dan sesuai peruntukan lahan, bukan di kawasan industri atau daerah lindung. Selanjutnya, peta jaringan jalan dan aksesibilitas. Peta ini menampilkan jaringan jalan utama, jalan penghubung, dan kondisi akses menuju lokasi. Fungsinya agar sekolah mudah dijangkau siswa, guru, dan orang tua, serta mendukung keselamatan dan efisiensi perjalanan. Pertanyaan keempat, jika kamu akan membuat peta wilayah kutub, proyeksi apa yang akan digunakan? Jelaskan alasannya. Untuk memetakan wilayah kutub utara atau kutub selatan, proyeksi yang paling tepat digunakan adalah proyeksi asimutal atau polar stereographic. Proyeksi ini dibuat dengan cara memandang bumi dari atas kutub, sehingga bagian sekitar kutub digambarkan dengan bentuk dan jarak yang lebih akurat. Berbeda dengan proyeksi Mercator yang membuat daerah kutub terlihat terlalu besar dan tidak sesuai dengan ukuran aslinya, proyeksi polar stereographic meminimalkan distorsi di sekitar kutub. Proyeksi ini banyak digunakan oleh lembaga penelitian seperti National Snow and Ice Data Center untuk membuat peta es kutub karena hasilnya lebih presisi dan proporsional.